Selamat berjumpa kembali untuk rekan-rekan dari kalangan akademis, baik untuk rekan-rekan dosen, kemudian juga ada rekan-rekan mahasiswa, dan juga untuk rekan-rekan guru atau siapapun yang berasal dari kalangan dunia usaha maupun dunia industri. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas secara khusus tentang retorika, di mana retorika itu sendiri merupakan suatu teknik pembujuk rayuan menggunakan persuasi untuk menghasilkan bujukan baik terhadap karakter pembicara, kemudian emosional maupun argumen. Nah, di dalam retorika itu sendiri ada ruang lingkup yang perlu mendapatkan pemahaman kita semua, yaitu bahwa retorika memiliki ruang lingkup yang pertama adalah retorika forensik, di mana di dalam retorika forensik ini difokuskan pada keadaan seseorang, instansi maupun lembaga dengan mendorong terjadinya rasa bersalah ataupun tidak, pertanggungjawaban ataupun ganjaran. Kemudian ruang lingkup yang kedua yaitu retorika deliberatif, di mana retorika deliberatif ini memfokuskan pada apa yang akan terjadi di kemudian hari bila diterapkan sebuah kebijakan saat-saat sekarang. Fokus utama dari retorika deliberatif ada pada audiens politik. Tujuan utamanya yaitu untuk membuat seseorang atau audiens terbuka terhadap penilaian tertentu, seperti motivasi melalui sarana media sosial. Dan ruang lingkup ketiga dari retorika adalah retorika epideiktik, di mana retorika epideiktik ini digunakan sebagai sebuah promosi nilai-nilai kewarganegaraan melalui bahasa pujian dan celaan. Adapun tujuan dari retorika epideiktik ini adalah untuk menyalahkan seseorang ataupun sebuah lembaga. Nah, itu tadi ruang lingkup dari retorika. Selanjutnya adalah kita pun akan memahami tentang unsur pendukung dari retorika. Ada beberapa unsur yang mendukung adanya retorika, yaitu yang pertama adalah unsur bahasa, di mana di dalam penggunaan bahasa dilakukan dengan pemilihan berbagai kemungkinan unsur bahasa yang dipandang paling persuasif oleh komunikator. Di dalam unsur bahasa ini pula, pemilihan berbagai unsur bahasa biasanya dalam bentuk istilah, dalam bentuk kata, dalam bentuk ungkapan, dalam bentuk gaya bahasa, dan dalam bentuk kalimat.
Kemudian unsur yang kedua dari pendukung retorika adalah pengetahuan yang memadai. Di mana dalam unsur pengetahuan yang memadai ini, apabila tidak disertai dengan pengetahuan yang memadai, sang penyampai pesan dapat menjadi orang yang sekedar menghasut dengan omong kosongnya. Komunikator harus benar-benar memahami apa yang ingin mereka sampaikan kepada audiens. Dan di dalam hal atau unsur pengetahuan yang memadai ini pula, keberhasilan retorika akan banyak tergantung kepada pemahaman pembicara tentang audiens dan berbagai aspek-aspek lainnya. Kemudian, unsur pendukung retorika yang ketiga setelah bahasa dan pengetahuan yang memadai adalah unsur etika dan moral. Di mana etika dan moral menjadi tumpuan bahwa orang yang menguasai retorika haruslah bertanggung jawab dalam aktivitas komunikasinya. Nah, di dalam etika dan moral ini ada 3 syarat komunikator yang berkaitan dengan etika. 3 syarat bagi komunikator yang berkaitan dengan etika. Yang pertama adalah bertanggung jawab yang berkaitan dengan hal-hal yang dimana orang atau komunikator memilih unsur persuasif dan menyadari kemungkinan melakukan sebuah kesalahan. Yang kedua adalah bahwa komunikator berusaha untuk memahami dan memperlakukan secara jujur kerugian yang disebabkan oleh penipuan diri sendiri. Dan yang ketiga adalah mentoleransi pendengar yang tidak setuju dengan isi yang disampaikan oleh sang komunikator. Dan unsur pendukung retorika yang keempat adalah penalaran yang benar. Di mana dalam unsur penalaran yang benar ini, untuk mendukung penalaran yang benar, maka penerima pesan atau retorika yang diterima dapat menggunakan penalaran induksi, kemudian deduksi, bisa juga silogisme, entim, ataupun contoh. Dan yang perlu dan sangat penting untuk diperhatikan dalam retorika yaitu akal dan karakter dari komunikator, sehingga dapat dijadikan dasar persuasi di mana kepribadian digunakan sebagai tanda psikologis apakah
apakah pengirim pesan berbohong ataupun jujur. Nah, itu tadi 4 unsur pendukung dalam sebuah retorika. Nah, di dalam retorika itu sendiri ada sebuah hukum yang sangat-sangat terkenal, di mana hukum ini diperkenalkan oleh seorang tokoh yang luar biasa, yaitu Aristoteles, di mana dia mengungkapkan adanya 10 dari beberapa hal yang memang menjadi sesuatu teramat penting. Di dalam penemuan-penemuan yang disampaikan Aristoteles itu, ada beberapa hukum retorika yang perlu kita bahas di sini. Hukum retorika yang pertama adalah riset atau penemuan, di mana dalam hal riset atau penemuan ini pembicara harus mencari atau melakukan sebuah penelitian terhadap berbagai informasi yang berhubungan dengan topik yang dibahas. Kemudian hukum retorika menurut Aristoteles yang kedua adalah penyusunan, di mana di dalam hal penyusunan ini informasi yang dicari dan dikumpulkan itu disusun dalam struktur presentasi yang meliputi pertama pendahuluan, kedua isi, dan yang ketiga kesimpulan. Kemudian hukum retorika menurut Aristoteles yang ketiga adalah tentang gaya bahasa. Pemilihan gaya bahasa harus disesuaikan dengan karakteristik dari audiens, sehingga akan jauh lebih mudah untuk dipahami. Kemudian yang keempat adalah aspek memori, di mana dalam hal memori ini pembicara haruslah mampu untuk mengingat berbagai informasi yang telah disusun agar mudah di dalam penyajiannya. Dan yang kelima, hukum retorika menurut Aristoteles adalah penyampaian. Di dalam aspek penyampaian ini, cara menyampaikan informasi dapat menggunakan gerakan tubuh, menggunakan intonasi, menggunakan ekspresi dan volume, atau juga harus dapat menampilkan kecakapan di dalam memainkan sebuah pertunjukan. Nah, itu tadi sebagian dari hukum retorika yang disampaikan oleh Aristoteles. Selanjutnya,
kita pun ada baiknya mengenal yang namanya jenis-jenis retorika. Ada banyak ragam dari retorika, namun pada dasarnya ada dua jenis retorika yang bisa dijadikan bahan di dalam kita menyampaikan berbagai informasi yang kita tujukan kepada audiens. Jenis retorika yang pertama adalah retorika persuasif, di mana retorika persuasif ini memiliki tujuan untuk mempengaruhi orang dengan tidak begitu memperhatikan nilai-nilai sebuah kebenaran moralitas. Dan jenis retorika yang kedua adalah retorika dialektika, di mana retorika dialektika ini muncul sebagai sebuah kebalikan dari retorika persuasif, di mana di dalam retorika dialektika ini sangat-sangat memperhatikan atas nilai-nilai sebuah kebenaran, moralitas, dan sifatnya dapat menenangkan jiwa dari para audiensnya. Tujuan dari retorika dialektika ini lebih pada untuk mengarahkan audiens pada pembinaan sisi spiritual. Nah, dari berbagai penjelasan tentang retorika tadi, mulai dari definisinya, terus kita lanjutkan ke ruang lingkupnya, kemudian ada unsur pendukungnya, dan kita juga telah mengenal sebagian hukum retorika dari tokoh Aristoteles, dan yang terakhir tadi kita juga mengenal tentang berbagai jenis retorika. Maka dengan adanya pengetahuan-pengetahuan tadi, kita menjadi lebih terbuka, terutama terbuka dalam hal wawasan, bahwa di dalam aktivitas public speaking, retorika menjadi salah satu bagian utama yang memang memiliki kekhasan dibandingkan dengan teknik-teknik atau aktivitas-aktivitas public speaking yang lain. Oleh karenanya, di dalam kita menyampaikan berbagai informasi kepada audiens, ada baiknya kita memperhatikan dengan betul-betul tentang berbagai hal tersebut tadi. Hal ini terutama demi dalam melaksanakan aktivitas public speaking, terutama dalam hal retorika ini,
kita dapat menjadi penyampai pesan yang baik, yang berkompeten, dan juga yang berwibawa. Dengan dilakukannya berbagai aktivitas, terutama aktivitas yang memuat tentang retorika, kita akan menjadi dan memiliki bekal yang lebih dari cukup untuk menjadi seorang public speaker yang handal. Demikian pembahasan kita saat ini tentang retorika. Kita akan lanjutkan dengan topik-topik tematik lainnya yang tidak kalah menariknya pada sesi-sesi berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini, klik di layar Anda untuk like, komen, kemudian share, dan tentu saja jangan lupa subscribe. Terima kasih.